Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur ayat-ayat dari surat Maryam dan kita sampai pada ayat ke-73 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya." Allah berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas ya, bayyinat, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan yang lebih indah tempat pertemuannya? Kemudian Allah bantah mereka, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa ri'ya. Dan betapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adzaba wa imma as-sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Ayat ke-73 ini masih kelanjutan daripada ayat sebelumnya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, yaitu tentang kita katakan tentang Ubay bin Khalaf yang dia mengingkari hari kebangkitan ya. Dia memegang tulang yang sudah hancur, kemudian dia hancur-hancurkan, dia mengatakan apakah kita akan dibangkitkan ya. Jadi dia mengingkari hari kebangkitan dengan barometer dunia. Dia mengatakan bagaimana bisa dibangkitkan sementara kalau kita sudah mati menjadi tulang yang sudah hancur lebur, mungkin menjadi pasir ya. Bagaimana tulang sudah hancur berlebur ini ya, kemudian bisa kembali lagi menjadi daging, menjadi tulang yang kokoh, menjadi timbul penglihatan, pendengaran, menjadi manusia ya. Khalqun jadid ya, ciptaan yang baru. Ya, itu model Ubay bin Khalaf ya. Demikian juga Allah sebutkan mereka, maka setelah itu Allah bantah. Allah mengatakan, kami akan kumpulkan mereka bersama setan-setan mereka, kami akan menghadirkan mereka di sekitar neraka jahanam, kami akan masukkan mereka dalam neraka jahanam. Allah bantah ya. Jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, ini kelanjutannya ayat 73, wa idza tutla alaihim ayatuna, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinat yang jelas ya, dibacakan kepada orang kafir tadi yang mengingkari hari kiamat. Jika dibacakan ayat-ayat kami yang bayyinat yang jelas, kita tahu ayat-ayat Allah jelas, tegas ya, jelas, bahkan merupakan mukjizat ya. Terutama bagi orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab, mereka tahu betul bahwasanya ayat-ayat Allah itu bayyinat, jelas dan tegas. Qala alladziina kafaru, jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, maka berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Kata mereka, ayyul fariqaini, ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Khairun maqama wa ahsanu nadiya. Berkata orang kafir, ya, ayyul fariqaini, mana dari dua kelompok? Mana dari dua kelompok
Yang lebih baik maqaman, ya. Maqaman itu tempat tinggalnya. Wa ahsanu, dan lebih baik juga, lebih baik nadiyan, tempat perkumpulannya. Perhatikan di sini. Jadi mereka orang-orang kafir berkata, ini orang kafir berkata, qala alladziina kafaru. Orang-orang kafir berkata. Mana dari dua kelompok? Maksudnya dua kelompok ini maksudnya orang-orang beriman atau mereka orang-orang kafir? Yang lebih baik tempat tinggalnya. Maqaman, ya, datang dalam dua qiraah. Ya, di sini ada dua qiraah. Ada maqam, ya, dengan fathah, ada muqam dengan dhammah. Ya, bedanya kalau maqaman dari fiil qama, ya, dari fiil qama. Adapun kalau muqaman dari fiil aqama. Maknanya mirip. Kalau maqaman artinya tempat tinggal, rumah, tempat tinggal. Dalam kurung rumah. Adapun muqaman artinya yaitu tempat iqamah, tempat menetap. Yaitu kampung atau, ya, kampung atau kota. Maknanya mirip. Ya, intinya ini yang mereka berkata pertama. Yang kedua nadiyan tempat berkumpul, tempat perkumpulannya. Ya. Jadi mereka ketika ditegur, dibacakan ayat-ayat untuk mengingatkan mereka akan hari akhirat, bahwasanya mereka dalam kesesatan, mereka dalam kesyirikan. Kembali lagi mereka membantah dengan barometer dunia. Pertama sudah kita sebutkan, mereka bantah hari kiamat dengan melihat apa yang di depan mereka, barometer dunia. Ini tulang sudah hancur, bagaimana bisa kembali lagi? Sekarang mereka, barometer dunia, kata mereka, lihat wahai orang beriman, antara kami dengan kalian, siapa yang lebih bagus tempat tinggalnya, rumahnya atau lokasi tempat tinggalnya, dan siapa yang lebih bagus tempat perkumpulannya, nadiyan, ya, tempat mereka berkumpul. Ya. Kenapa? Karena mereka memandang, mereka mengatakan demikian. Kenapa? Kenapa mereka berkata demikian? Jawabannya karena mereka melihat, ya, karena mereka melihat kaum mukminin yang miskin, dan sedikit pengikutnya, pakaian mereka lusuh, ya, sehingga seakan-akan mereka berkata, ya, kita di dunia saja, sehingga mereka menyimpulkan kalau mereka di dunia lebih baik, kalaupun ada akhirat maka mereka akan lebih baik di akhirat. Allah tidak akan merubah. Jadi kita berbicara tentang suatu kaum, yaitu orang kafir Quraisy, yang mereka percaya kepada Allah, namun mereka mengingkari hari kebangkitan. Sehingga tatkala kaum mukminin mengingatkan mereka tentang hari kebangkitan, kata mereka, mana lebih baik, kami atau kalian? Ya, kami lebih baik, lihat kalian miskin, pengikutnya sedikit, tempat perkumpulan yang enggak ada, kita tempat perkumpulan yang mewah, kami ramai dan macam-macam. Kami lebih baik daripada kalian. Ya, kondisi kami lebih baik daripada kalian. Jadi tidak usah dakwahi kami. Kalaupun ada hari kiamat, maka kami di hari kiamat juga lebih baik daripada kalian. Sebagaimana di dunia kami lebih baik, Allah jadikan kami lebih baik, di akhirat pun kami akan jadi lebih baik. Ini pernyataan mereka. Apa bantahan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athasa wa ri'ya
Wa kam ahlakna, betapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka min qarnin. Qarnin maksudnya generasi ya, atau suatu kaum ya. Kami telah hancurkan banyak kaum sebelum mereka. Hum ahsanu asasa wa ri'ya. Hum ahsanu asasa wa ri'ya. Jadi Allah bantah mereka. Kata Allah, kam ahlakna qablahum min qarnin wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Hum ahsanu asasa wa ri'ya. Kata Allah, betapa banyak kami telah binasakan. Betapa banyak kami binasakan sebelum mereka. Min qarnin, generasi-generasi banyak sekali ya. Qarnin artinya generasi-generasi, kaum-kaum ya. Generasi-generasi, kaum-kaum terdahulu. Yang mereka kaum tersebut, yang kaum-kaum tersebut, terdahulu tersebut, lebih baik. Asasan artinya perkakas ya. Asasan artinya barang-barangnya ya. Yaitu harta bendanya, irsi rumahnya, wa ri'ya, dan ri'ya maksudnya mar'iyan, maksudnya penampilannya. Allah bantah, wahai kaum Quraisy, kalau kalian merasa bahwasanya kalian dengan rumah yang mewah, harta yang banyak, kemudian perkumpulan yang kuat, tempat pertemuan yang hebat, kalian merasa benar, lihatlah ada kaum-kaum sebelum kalian yang kami binasakan, yang mereka dari sisi duniawi lebih baik daripada kalian. Dari sisi asasan, dari sisi perkakas, mereka lebih baik. Lihat Fir'aun lebih kaya daripada kalian. Lihat kaum Samud lebih hebat daripada kalian. Lihat kaum Ad lebih hebat daripada kalian. Wari'ya, dan mereka juga lebih keren, lebih gagah. Lihat kaum Ad, lihat kaum Fir'aun, ya, lihat Fir'aun dan tentaranya. Mereka dari sisi isi rumah, dari sisi harta lebih hebat dari kalian, dari penampilan lebih hebat daripada kalian, namun kami binasakan. Allah katakan seakan-akan bahwasanya ukuran duniawi itu bukan ukuran kebenaran, bukan ukuran keselamatan di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man kana fi dhalalati, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahu ar-rahmanu madda, maka hendaknya Allah berikan, hendaknya Ar-Rahman berikanlah kepada dia tenggang waktu yang lama. Hatta idza ra'au ma yu'adun, hingga mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, immal azab, apakah azab, wa imma sa'ah, ataukah hari kiamat. Fa sayalamuna man huwa syarrum makana, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya, wa adhafu junda, dan lebih sedikit pengikutnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fi dhalalah." Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dalam kesesatan, siapa yang dalam kesesatan, maka ya Allah, maka falyamdud, ini fi'il amr. Kalau kita artikan maka ya Allah panjangkanlah umurnya, ya, atau masanya, ya, sepanjang-panjangnya. Maddan ini adalah apa namanya, maf'ul mutlak, yaitu umurnya sepanjang-panjangnya. Perhatikan
di sini kata para ulama, Allah menyuruh Nabi untuk berkata kepada mereka, barang siapa yang dalam kesesatan, maka ya Allah panjangkanlah umur mereka. Untuk apa? Hatta idza ra'au ma yu'adun. Agar apa? Hatta idza ra'au ma yu'adun. Hingga jika mereka melihat menyaksikan yang dijanjikan kepada mereka. Janjikan kepada mereka immal adzab wa imma sa'ah. Wa imma sa'ah. Apakah azab ataukah hari kiamat? Apakah azab ataukah hari kiamat? Hari kiamat. Fasaya'lamun man huwa fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa adhafu junda. Ya. Maka mereka akan mengetahui siapakah yang paling buruk, siapakah yang terburuk kedudukannya dan paling lemah penolongnya. Pasukannya ya, atau pasukannya. Ini saya ulangi lagi. Jadi Allah menyuruh Nabi SAW untuk berkata kepada mereka, barang siapa yang dalam kesesatan, maka ya Allah panjangkanlah umurnya sepanjang-panjangnya. Buat apa? Sehingga dia bisa melihat apa yang telah dijanjikan kepada mereka berupa azab ataukah hari kiamat. Ketika mereka melihat azab atau hari kiamat, mereka akan mengetahui siapa yang hakikatnya, yang sejatinya paling buruk kedudukannya, dan siapa hakikatnya yang paling lemah penolongnya dan pengikutnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk fi'il amr. Ini fi'il amr. Jadi fi'il amr seakan-akan doa ya. Fi'il amr seakan-akan seakan-akan atau dalam bentuk bukan fi'il amr, tapi kita bilang dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Ya Allah ya. Ini ya dalam bentuk doa. Nah, ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah ajakan mubahalah dari Nabi kepada mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah doa namun maknanya khabar. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama Nabi ajak mubahalah, yaitu Nabi mengatakan, wahai kalian kalau musyrikin, kalian merasa kalian benar karena kondisi kalian yang mewah, kondisi kalian yang penampilan oke, ya. Maka mari kita mubahalah, kita berdoa. Ya Allah, siapa di antara kami ya yang di atas kesesatan, maka panjangkanlah umurnya agar dia bisa melihat akibat kesesatannya, itu azab atau hari kiamat. Ketika itu dia akan melihat hari apa yang dijanjikan kepadanya berupa azab, ya mungkin kalah dalam peperangan, mungkin dihancurkan di dunia. Kalau dia di dunia selamat, maka dia akan merasakan as-sa'ah, hari kiamat, yang di situ dia akan dibongkar hakikatnya. Maka ketika itu dia akan tahu siapa yang lebih buruk. Ya, apakah kaum beriman atau kalian hai orang-orang musyrikin. Jadi pertama ajakan mubahalah. Yang kedua, ya maksudnya Nabi mengungkapkan dengan kalimat doa, yaitu ya Allah panjangkanlah umurnya, maksudnya adalah kabar bahwasanya biasanya, yaitu maksudnya di antara kebiasaan Allah ya,
di antara kebiasaan Allah adalah memberi waktu yang panjang kepada orang-orang zalim, orang-orang kafir, agar mereka semakin merasakan azab yang pedih. Kalau bahasa kita adalah istidraj, ya, bahasa kita namanya apa? Al-istidraj. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kami biarkan mereka, umli lahum, kami panjangkan umur mereka, kami datangkan rizki kepada mereka. Inna kaidi matin, sungguhnya tipuan kami sangatlah kokoh. Jadi karena mereka sesumbar, mereka merasa benar, ya sudah, mubahalah saja, sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Kita bermubahalah. Siapa yang sesat di antara kita, biarkan dipanjangkan umurnya, agar dia tahu bagaimana azab yang akan didapatkan di dunia ataupun di akhirat. Kelak kalau dia sudah melihat azab tersebut, dia akan tahu siapa yang sebenarnya lebih buruk kedudukannya dan lebih sedikit penolongnya. Ya, ini karena mereka, kenapa dikatakan syarrun makanan, ya, yang paling baik terburuk kedudukannya, karena mereka bangga dengan rumah dan hartanya yang mewah, rumah yang mewah. Nah, nanti mereka di akhirat di neraka jahanam, atau yang paling sedikit penolongnya. Kenapa? Karena di sana tadi mereka bangga dengan nadia, tempat pertemuan mereka. Temuan mereka yang banyak anggotanya, yang banyak anggotanya. Adapun di akhirat kelak, maka akan habislah mereka. Biar di Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. "Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang orang telah mendapat petunjuk dengan beramal saleh, Allah akan tambahkan hidayah kepada mereka. Ya. Dan ini dalil bahwasanya kalau seorang melakukan amal soleh dengan ikhlas, Allah akan giringkan kepada amal soleh yang lebih baik, ya. Makanya kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri hidayah kepada hatinya. Maka dikatakan kebaikan menggiring kepada kebaikan yang lainnya. Al-hasanatu nadi bi ukhtiha. Kebaikan akan memanggil saudari-saudarinya kebaikan-kebaikan yang lain. Sama maksiat pun demikian, maksiat akan memanggil maksiat-maksiat yang lain, sehingga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka tersesat, maka Allah sesatkanlah hati mereka. Di sini dalil yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambah orang-orang yang ihtada itu beramal soleh, Allah tambah lagi hidayah. Sebagian ulama mengatakan jika seorang ingin ditambah ilmu dan amalannya, maka hendaknya setiap dia punya ilmu dia amalkan. Sehingga kalau dia punya ilmu dia amalkan, maka Allah tambah hidayah kepadanya. Setiap dia belajar, dia berusaha mengamalkan apa yang dia ilmui, Allah akan tambahkan hidayah baginya, berupa ilmu yang lain, berupa amalan yang lain. Makanya setelah itu Allah berkata, "Wal baqiyatus shalihat." Dan al-baqiyatus shalihat yaitu amal-amal saleh yang tersisa di akhirat, yang tidak sirna di akhirat, berbeda dengan perkara dunia yang sirna di akhirat. Al-baqiyatus shalihat itu amal saleh seluruhnya. Zikir, baca Quran, berbakti kepada orang tua, berdakwah, bersedekah. Khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, sawaban. Lebih baik, ya, pahalanya di sisi Rabbmu, wa khairun maradda. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal baqiyatus shalihat
wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Baik, kata Allah wal baqiyatus salihat, yaitu amal-amal saleh. Amal-amal saleh yang kekal lebih baik di sisi Rabbmu, pahalanya, ganjarannya, dan lebih baik maradda, yaitu tempat kembalinya. Taib, maksudnya apa? Ketika orang-orang kafir bangga, yaitu ketika orang-orang kafir bangga dengan harta dan penampilan, maka banggalah kalian dengan amal soleh. Maka sibukkanlah diri kalian dengan amal-amal soleh, amal-amal soleh yang kekal di akhirat, yang kekal, tidak sirna. Amal soleh di sini apa saja umum, ya. Amal-amal soleh, baqiyatus shalihat ini umum, bisa salat, ya, zikir, ya, birrul walidain, dakwah, ya, sedekah, apa saja ini semua al-baqiyat yang akan tersisa pada hari kiamat. Mereka yang mereka banggakan, harta akan ludes. Kemudian penampilan akan peot, akan jadi tua, akan lemah, ya. Lebih baik di sisi Rabbmu, apa yang lebih baik ganjarannya. Dan ini kata para ulama penghinaan sebenarnya, ganjarannya. Ini karena Allah sedang mengadakan perbandingan. Di sini, di sisi Rabbmu lebih baik, ini Allah sedang membandingkan ya antara amal soleh kaum mukminin dengan kesyirikan kaum Quraisy. Maka Allah mengatakan nanti baqiyat salih lebih baik, ya, ganjarannya. Kok disebut ganjarannya? Apakah kesyirikan ada ganjarannya? Maksudnya ini sawab itu sebenarnya pahala, kan? Pahala sebenarnya, pahala. Apakah kesyirikan ada pahalanya? Sehingga dibandingkan dengan amal soleh, kata para ulama, maksudnya di sini Allah mengejek. Allah mengejek mereka. Adapun maradda, karena orang kesyirikan enggak ada pahalanya, ganjarannya enggak ada, ya. Tapi Allah mengatakan lebih baik mana? Ganjaran baca Quran atau pahala baca Quran atau pahala kesyirikan? Ya jelas kesyirikan enggak ada pahalanya, tapi Allah sebut pahala untuk ngejek mereka, ya. Kemudian maraddan ini dalam dua makna. Ya, bisa artinya maraddan yaitu ismul makan. Ini yang ngerti bahasa Arab, yaitu menunjukkan tempat kembali. Atau maraddan adalah masdar mimi. Masdar artinya maraddan artinya sama dengan raddan, yaitu pengembaliannya. Dua tafsiran di kalangan para ulama, ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat lebih baik di sisi Rabb dari sisi ganjaran, dan lebih baik tempat kembalinya. Tempat kembalinya di mana? Surga. Ini tempat kembalinya berarti di surga, ya. Surga. Ya, adapun pengembaliannya maksudnya pahala dan ganjaran.
membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan kebaikan yang terbaik, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Kita masuk pada ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada." Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah engkau tidak melihat kepada orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak? Attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda? Apakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengampun? Kalla, sekali-sekali tidak. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan tersebut dan dia akan datang kepada kami seorang sendiri. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan tersebut menjadi penolong, menjadi penguat bagi mereka. Kalla sayakfuruna bi ibadatim. Sama sekali tidak. Kelak sesembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka, ya. Wa yakununa alaihim didda, bahkan akan menjadi musuh bagi mereka. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azza? Tidakkah engkau melihat bahwa sungguh kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Fala ta'jal 'alaihim, maka jangan kau tergesa-gesa meminta azab kepada mereka. Ya innama na'uddu lahum adda, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Tapi ini ayat ke-77 ada sebab nuzulnya ayat ini. Allah berfirman, "Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada." Tidakkah kau lihat kepada orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan dia berkata, aku akan diberikan harta dan anak-anak. Sebab nuzulnya adalah kisah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ya. Dia berkata, "Ji'tu Al-As bin Wa'il As-Sahmi." Ada seorang tokoh pembesar Quraisy bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. "Ataqadahu haqqan li indahu." Aku menagih hutangku yang belum dia bayar. Disebutkan bahwasanya Khabbab dulu mungkin pandai besi, dia membuat barang buat Al-As bin Wa'il di zaman jahiliyah dan ternyata belum dibayar. Maka dia tagih kepada Al-As bin Wa'il, "Mana bayaran barang yang sudah saya pernah bikinkan kepada engkau, saya buat untuk engkau?" Maka apa kata Al-As bin Wa'il, karena dia musyrik? Dia berkata, "La u'tika hatta takfura bi Muhammad." Wahai Khabbab, ya, aku tidak akan berikan engkau bayarannya sampai kau kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khabbab menjawab, "La hatta tamuta thumma tub'ats." Ya. Ya, bukan sampai aku kafir kepada Muhammad, tapi sampai kau mati dan sampai kau dibangkitkan. Kau tidak akan bayar sampai kau mati dan kau tidak akan dibangkitkan. Kemudian Al-As bin Wa'il berkata, "Wa inni lamayyitun thumma mab'utsun." Apakah aku akan mati dan aku kemudian dibangkitkan? Kata Khabbab bin Arat, "Na'am, iya, kau akan mati dan dibangkitkan." Qala, maka dengan mengejek Al-As bin Wa'il berkata, "Inna li hunaka malan wa waladan faqdiyakahu." Sungguh nanti di akhirat saya punya harta dan saya punya anak-anak. Saya bayar kau nanti di akhirat kalau saya dibangkitkan. Fa nazalat hadhil ayat, maka turunlah firman Allah, "Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada." Tidakkah kau lihat kepada orang yang kafir kepada ayat kami dan dia berkata dengan congkaknya, "Sungguh-sungguh benar-benar la utayanna." Dia datangkan dengan lam taukid dan nun taukid. La utayanna, sungguh-sungguh benar-benar aku akan diberikan mala wa walada, harta dan anak-anak. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim sahihain, ya. Jadi inilah sebab turun daripada ayat yang sedang kita bacakan tersebut, ya. Jadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini bapaknya Amr bin Al-As, ya. Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi, subhanallah, bapaknya musyrik, anaknya menjadi seorang sahabat yang sangat mulia, Amr bin Al-As. Kemudian cucunya Abdullah bin Amr bin Al-As, orang-orang yang sangat soleh. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ketika ditagih oleh Khabbab bin Al-Arat, maka dia tolak, dia mengatakan, "Saya tidak akan bayar sampai kau kafir kepada Muhammad." Kata Khabbab, dia bantah, "Bukan sampai saya kafir kepada Muhammad, tapi kau tidak akan bayar sampai kau mati kemudian dibangkitkan." Maka dia heran, "Saya mau dibangkitkan, mati dibangkitkan." Kata Khabbab bin Al-Arat, "Iya, radhiyallahu anhu, kau akan mati dan dibangkitkan."
Kemudian dia ngejek, ya sudah, nanti kalau saya di akhirat, ya, saya akan lautayanna, saya benar-benar akan diberikan oleh Allah harta dan anak-anak. Saya bayar di sana nanti. Saya akan bayar hutangmu di akhirat. Makanya Allah mengatakan, tidakkah kau lihat sikap orang ini sudah kafir, pede lagi. Kafir pede masuk surga. Kafir pede dapat kenikmatan di surga. Sama. Dan ini pemikiran sebagian orang musyrikin, mereka mengatakan kita di dunia saja sudah mewah, apalagi di akhirat. Ya, mereka menjadikan dunia sebagai barometer, bahwasanya mereka di dunia dikasih harta, dikasih kesenangan, nanti di akhirat mereka juga pasti dikasih kesenangan. Padahal kita tahu di antara kebiasaan Allah memberi istidraj kepada orang-orang kafir. Kalau harta tersebut digunakan untuk kekufuran, kesyirikan, maka itu istidraj. Tapi kalau harta digunakan untuk ketakwaan, maka itu adalah nikmat. Maka Allah menurunkan ayat yang berkata, afara'aita, tidakkah kau lihat, seakan-akan takjub kepada orang ini. Sudah kafir, pede masuk surga. Maka Allah bantah, attala al-ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Apakah dia sudah pernah lihat hal gaib, sudah pernah lihat ke Lauhil Mahfuz bahwasanya dia bakalan di akhirat masuk surga? Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ataukah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanji kepada dia bahwasanya dia bakalan masuk surga? Ya. Jadi dia mengaku masuk surga, Allah mengatakan attala al-ghaiba. Attala al-ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Yang artinya ini di sini adalah istifham, pertanyaan. Apakah dia, ini apa namanya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, apakah dia telah melihat hal yang gaib? Telah menelaah gaib? Kabar gaib? Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda? Ataukah dia telah mengambil janji dari Allah? Taib, ya. Ini perhatikan di sini. Janji di sini ada dua khilaf, ada dua pendapat. Maksudnya pendapat pertama, apakah Allah telah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga? Sehingga dapat harta dan anak-anak, ataukah maksudnya dia telah beramal soleh, berjanji maksudnya kepada Allah, dia telah berjanji kepada Allah, maksudnya telah beramal soleh sehingga masuk surga. Taib, ini sekarang ya, dia ngaku dia masuk surga. Ya. Dia ngaku kalau dia mati dia pasti masuk surga. Maka untuk membuktikan pengakuan dia ada tiga kemungkinan. Ini disebut sabar wa taksim. Ini sekedar metode berfikir saja. Ada namanya istilah dalam pembahasan namanya as-sabr wa taksim. Sabar wa taksim. As-sabr wa taksim. Perhatikan di sini. Wa'il mengaku, apa pengakuan Wa'il? Pengakuan Al-As. Saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Ini pengakuannya, pernyataannya. Untuk membuktikan pernyataan tersebut,
ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ya, dia lihat ilmu gaib, sudah ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Allah kabarkan ke dia, janji kepada dia bahwa dia masuk surga. Yang ketiga, ya, kedua pengakuan tersebut tidak ada. Pengakuan tersebut tidak benar adanya, tidak bisa dibuktikan. Ya. Ini pertama, kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, ini kemungkinan ketiga. Nah, cara Allah membantah pernyataan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Allah kasih 3 kemungkinan. 3 kemungkinan dia tidak perlu disebut. Cuma pertama, dia tidak tahu dia mau surga kecuali cuma 2 kemungkinan. Dia lihat ilmu gaib, kemungkinan pertama. Atau Allah kasih wahyu kepada dia, bahwasanya dia mau surga. Atau ini tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya hal ini. Berarti ketiga, yang kenyataan yang kita dapati ternyata yang pertama tidak bisa dibuktikan, yang kedua juga tidak bisa dibuktikan, maka ini yang benar. Ini namanya taksim. Taksim tinggal dilihat, disabar, ya, dicek, ternyata yang benar adalah yang ketiga. Dengan demikian maka pernyataan ini pun salah. Dia masuk surga. Yang benar dia masuk neraka. Karena pernyataannya tidak bisa dibuktikan. Ini cara metode di antara metode Allah membantah dia, ya. Karena Al-As bin Wa'il ini dia orang musyrik, percaya kepada Allah, maka dibantah dengan cara demikian, maka mati kutu dia. Ya. Makanya Allah mengatakan setelah itu, kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Sekali-sekali tidak, apa yang dia katakan tidak benar. Sanaktubu ma yaqul, dan kami akan catat apa yang dia ucapkan. Maksudnya kami akan catat, maksudnya kami akan azab dia. Kami akan kasih balasan sesuai dengan yang dia ucapkan. Sanaktubu, karena pencatatan terjadi. Malaikat mencatat, maksudnya pencatatan yang menimbulkan azab, ya, siksaan, ya, akan dia rasakan. Sanaktubu, dan ini benar-benar akan terjadi. Ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda, bahkan kami akan berikan dia azab yang sepedih-pedihnya. Wa namuddu, yaitu kami berikan kepada dia azab dengan azab yang sepedih-pedihnya. Memperpanjang. Jadi maddan itu menjulurkan azab. Maddan itu menjulurkan, yaitu kami akan perpanjang dia azab dengan sepanjang-panjangnya. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, itu kami akan beri azab dengan seazab-azabnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Perhatikan sini, Allah bantah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Kata Allah, kami akan mewaris darinya, kami akan mewarisi darinya, kami akan mewarisi darinya, dari Al-As bin Wa'il, darinya apa yang dia banggakan, dia katakan, wa ya'tina farda, dan dia akan datang kepada kami sendirian. Jadi maksudnya Allah bantah si Al-As bin Wa'il ini. Dia mengatakan, saya punya anak banyak, saya punya harta banyak, dan saya akan punya anak harta banyak di akhirat kelak. Allah bantah, kami akan mewarisi. Kau akan mati wahai Al-As bin Wa'il. Kau akan mati, hartamu akan kau tinggalkan, kami yang ambil, ya. Ya, kemudian anak-anakmu juga akan tinggalkan, dan itu jadi warisan kami, ya. Kemudian ingat, kau akan datang pada hari kiamat sendirian, kau tidak bawa harta, tidak bawa anak. Jangan kau semua mengatakan la utayanna mala wa walad, aku akan diberikan harta dan anak-anak di akhirat. Tidak, kau akan datang sendirian. Hartamu, anak-anakmu sudah kau tinggalkan di dunia, dan kau tidak akan bawa di akhirat, kau akan datang menemui kami sendirian. Jadi ini orang sungguh sangat angkuh, Al-As bin Wa'il, sampai Allah turunkan ayat membantah dirinya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza." Dan mereka menjadikan selain Allah tuhan-tuhan, selain Allah liyakunu lahum izza, agar menjadi pelindung mereka, menjadi penguat mereka. Ya, ini banyak orang menyembah orang-orang saleh, menyembah malaikat, menyembah wali-wali dan menyembah patung-patung berhala-berhala. Ya. Ya. Mereka menyangka tujuan mereka adalah sembahan-sembahan tersebut akan menjadi penolong mereka di akhirat. Allah bantah, kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Sayakfuruna bi ibadatim, bahwasanya sembahan-sembahan mereka ini akan kufur kepada ibadah yang mereka lakukan kepada sembahan-sembahan tersebut. Wa yakununa alaihim dhidda, bahkan akan menjadi lawan bagi mereka, menjadi musuh bagi mereka. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Bagaimana sesembahan-sembahan yang mereka sembah akan berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kelak. Seperti Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau menyatakan kepada manusia, kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bunda Maria? Apakah kau pernah menyatakan demikian? Nabi Isa mengatakan, tidak pernah ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali aku mengatakan, sembahlah Tuhan Allah, itulah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Isa berlepas diri. Demikian sembahan-sembahan yang lain, ya. Haula'i kanu iyyahum ya'budun. Tatkala Allah kumpulkan mereka dengan sembahan-sembahan malaikat, sebagian mereka menyembah malaikat, maka Allah bertanya, wahai para malaikat, apakah dulu mereka menyembah kalian? Kata para malaikat, bal kanu ya'budunal jinna. Mereka dulu menyembah jin. Semuanya berlepas diri. Ya, kata Allah juga dalam ayat yang lain, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Ketika melihat syarikat-syarikat mereka, sembahan mereka, mereka segera berkata kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb kami, mereka adalah syarikat-syarikat kami yang dulu kami sembah waktu di dunia selain Engkau. Ya, fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadzibun. Maka sembahan-sembahan mereka berlepas diri, kalian pendusta, kalian pendusta. Jadi repot, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Berkata sembahan-sembahan mereka pada hari kiamat kelak, kalian tidak menyembah kami tatkala di dunia. Semuanya berlepas diri. Dan ini banyak dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam banyak ayat. Justru ternyata sembahan-sembahan tersebut akan menjadi lawan mereka pada hari kiamat. Setelah itu Allah berfirman, alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kau lihat kami mengirim syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza, yaitu menggerakkan mereka, memprovokasi mereka, motivasi mereka untuk bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi kata para ulama, tatkala mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Allah, Allah kirim syaitan kepada mereka, sehingga mereka berpegang teguh kepada syaitan-syaitan tersebut. Syaitan-syaitan tersebut menjadi wali-wali mereka, dan syaitan-syaitan tersebut mendorong mereka, menggiring mereka untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, untuk melakukan kemungkaran, yang dimana kalau mereka tidak melakukan, mereka menjadi gelisah. Bayangkan sampai seperti itu. Ta'uzzuhum azza, didorong oleh syaitan. Dan lihat banyak orang melakukan kemaksiatan seperti itu. Kalau tidak melakukan maksiat, mereka gelisah. Ya. Tidak melakukan kesyirikan, gelisah. Tidak menyakiti orang-orang beriman, gelisah. Dibuat oleh Allah, syaitan membuat mereka gelisah. Hanya tenang kalau melakukan maksiat, hanya tenang kalau melakukan kufuran. Ta'uzzuhum azza, yaitu setan memotivasi mereka, memprovokasi mereka dengan provokasi yang sungguh-sungguh. Ini balasan bagi orang yang berpaling dari kitabullah, berpaling dari firman Allah, berpaling dari ajaran Allah. Maka dilengketkan kepada ajaran selain ajaran kebenaran, dihiasi kemaksiatan mereka oleh syaitan, dijadikan mereka cinta dengan maksiat, cinta dengan kesyirikan, cinta dengan kekufuran, sehingga mereka gelisah kalau tidak melakukan demikian. Sudah candu dengan kemaksiatan, candu dengan kufuran, candu dengan kesyirikan. Kata Allah, fala ta'jal alaihim, jangan kau tergesa-gesa wahai Muhammad untuk memintakan mereka dibinasakan. Innama na'uddu lahum adda. Ini ancaman. Kata Allah, kami sudah menghitung dengan detail kapan waktunya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akan ada waktunya mereka disiksa. Innama na'uddu lahum adda. Tidak perlu kau minta mereka disegerakan untuk diazab. Kami sudah menghitung dengan sedetail-detailnya. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Sungguh kami telah menghitung dengan sedetail-detailnya. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini aja dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan tafsir surat Maryam pada pertemuan besok, ya. Mudah-mudahan besok adalah pertemuan
terakhir ya kalau bisa ya. InsyaAllah nanti maghrib jangan lupa kita bahas tentang kitab Tauhid. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.